일단 2승을 해서 좋은 경기력을 보여서 만족을 하고 있고요. 처음에 좀 어린 선수들이라 초반에 좀 많이 흔들리면서 걱정도 많이 했었는데 지금 끝까지 좀 패기로 주실게. 팀 다 조금 리시브 라인이 조금 흔들리는 팀이라고 저는 생각을 하는데 서브 공략을 그만큼 적절하게 잘 사용하느냐가 중요할 것 같고 알레나나는 특출한 공격이 있는데 거기에 저희 브로커들이 얼마만큼 가서 성공률을 낮춰야 Federasi Korea penuh kontroversi selama 2 tahun ternyata KYK, atau dikenal Kim Yeon-kong dan Kofo bersekongkol demi hancurkan karir Megawati. Dunia voli dikejutkan oleh kabar mengejutkan yang menyeret nama besar Kofo, Korean Volleyball Federation, dan legenda voli Korea Selatan, Kim Yeon-kong. Mereka diduga bersekongkol demi menjegal karir rising star Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang mencuri perhatian selama tampil di Liga Korea. Kecurigaan ini mencuat setelah beredar sejumlah bukti tak langsung berupa keputusan-keputusan kontroversial selama musim lalu, yang dianggap merugikan Megawati secara konsisten. Dari pengaturan rotasi pemain, pemilihan MVP yang dinilai janggal, hingga tekanan media lokal yang cenderung menjatuhkan citra Megawati meskipun ia menunjukkan performa gemilang. Ini bukan soal permainan lagi. Ada upaya sistematis untuk memudarkan pengaruh Megawati di Liga. Dan semua ini terjadi diam-diam di balik layar, ungkap seorang sumber anonim yang disebut mantan ofisial klub. Spekulasi makin memanas ketika Kim Yeon-kong, yang dikenal sebagai ikon voli Korea dan memiliki pengaruh besar di Kofo, terlihat terlibat dalam pertemuan tertutup dengan sejumlah petinggi Liga tak lama setelah Megawati masuk radar sebagai salah satu pemain asing terbaik. Publik bertanya-tanya, apakah ini bentuk perlindungan terhadap dominasi pemain lokal? Atau sekadar strategi persaingan yang dibungkus rapi dalam intrik politik olahraga? Megawati, yang selama musim 2023-2024 tampil gemilang bersama klub Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, berhasil menarik perhatian tidak hanya fans Korea tetapi juga pecinta voli dunia. Ia dikenal sebagai pemain asing yang tak hanya produktif mencetak poin, namun juga berpengaruh besar dalam atmosfer tim. Sayangnya, seiring dengan naiknya pamor Megawati, sejumlah kejanggalan mulai muncul. Selama musim berjalan, banyak pengamat menyoroti sejumlah keputusan wasit dan kebijakan liga yang dirasa tidak adil terhadap Megawati. Di antaranya, penempatan jam tanding yang tidak menguntungkan, di mana Red Sparks lebih sering mendapat jadwal berat usai Megawati bermain penuh dalam pertandingan sebelumnya. Penghargaan MVP yang beberapa kali diraih pemain lokal, meski statistik menunjukkan Megawati mendominasi dalam serangan dan akurasi. Minimnya ekspos media Korea terhadap performa Megawati dibanding pemain asing lain yang datang dari negara-negara favorit seperti Amerika atau Serbia. Selama musim berjalan, banyak pengamat menyoroti sejumlah keputusan wasit dan kebijakan liga yang dirasa tidak adil terhadap Megawati. Di antaranya, penempatan jam tanding yang tidak menguntungkan, di mana Red Sparks lebih sering mendapat jadwal berat usai Megawati bermain penuh dalam pertandingan sebelumnya. Penghargaan MVP yang beberapa kali diraih pemain lokal, meski statistik menunjukkan Megawati mendominasi dalam serangan dan akurasi. Minimnya ekspos media Korea terhadap performa Megawati, dibanding pemain asing lain yang datang dari negara-negara favorit seperti Amerika atau Serbia. Rumor soal adanya ketegangan antara Kim Yeon-kong dan Megawati sempat menghangat ketika keduanya tidak terlihat akrab di beberapa kesempatan, meskipun pernah saling memuji secara formal di depan media. Kim Yeon-kong tahu Megawati punya potensi jadi ikon Asia baru. Dan bagi sebagian pihak, itu ancaman, kata seorang analis olahraga Korea Selatan yang enggan disebutkan identitasnya. Selain itu, beberapa warganet Korea bahkan sempat mengkritik Megawati secara tajam di media sosial, menyebut gaya bermainnya tidak cocok dengan filosofi voli Korea. Sebuah narasi yang kemudian dianggap sebagai bagian dari kampanye terselubung untuk melemahkan dukungan terhadap sang bintang Indonesia. Kabar dugaan ini langsung memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Tagar Justice for Mega dan Stand with Megawati sempat menjadi trending di media sosial Indonesia dan beberapa komunitas voli internasional.
Banyak yang menyerukan agar Kofo menjunjung tinggi sportivitas dan tidak mencampur adukan politik atau nasionalisme sempit dengan profesionalisme di dunia olahraga. Megawati datang ke Korea bukan untuk bermain politik, tapi untuk bermain voli. Jika dia tampil lebih baik, akui saja. Jangan pakai cara-cara kotor, tulis seorang netizen dalam unggahan viral di X, dulu Twitter. Namun, tekanan publik terus meningkat. Jika benar ada konspirasi atau diskriminasi tersembunyi di balik manajemen liga, maka ini bisa menjadi krisis integritas terbesar dalam sejarah voli Korea Selatan. Megawati sendiri belum memberikan komentar panjang lebar terkait isu ini. Namun dalam wawancara terakhirnya, ia sempat berkata dengan tenang, "Saya hanya ingin bermain voli. Sisanya, biarkan publik yang menilai." Skandal besar meletus setelah seorang informan dari dalam tubuh Kofo, Korean Volleyball Federation, membocorkan dokumen rahasia dan kesaksian yang mengarah pada sebuah konspirasi serius. Upaya sistematis untuk menghancurkan karir Megawati Hangestri Pertiwi, atlet voli asal Indonesia yang tampil mencolok di voli Korea Selatan. Lebih mengejutkan lagi, nama besar Kim Yeon Kong, ikon voli Korea, atlet berpengaruh, dan figur publik yang dihormati, ikut terseret dalam dugaan konspirasi ini. Informasi ini menggemparkan publik, memicu perdebatan global, dan mengungkap wajah lain dari dunia olahraga yang selama ini tampak bersih dan profesional. Dalam pernyataan eksklusif yang diterima oleh media lokal Korea Selatan dan diterjemahkan oleh media Indonesia, narasumber yang menggunakan inisial SY mengungkapkan keterlibatan beberapa tokoh penting dalam rapat-rapat tertutup federasi. "Saya sudah tidak bisa diam. Sebagai pecinta olahraga, saya tidak bisa terus melihat seseorang yang punya talenta luar biasa seperti Megawati diperlakukan tidak adil hanya karena dia bukan dari negara besar. Ada tekanan dari atas agar media tidak terlalu menyorotnya. Bahkan sempat dibahas untuk membatasi pemain asing yang dianggap terlalu dominan," ujar SY dalam dokumen yang bocor ke media. Kecurigaan terhadap perlakuan tidak adil terhadap Megawati mulai menguat saat ia tampil luar biasa bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Dengan serangan keras, presisi tinggi, dan mentalitas tanpa kompromi, Megawati menjadi sorotan sejak minggu pertama musim. Namun di tengah performanya yang terus membaik, serangkaian keputusan mencurigakan justru muncul dari berbagai arah. Jawaban atas pertanyaan itu datang dari dalam. Seorang pegawai senior Kofo yang hanya ingin disebut sebagai SY, menyerahkan dokumen rapat internal serta rekaman suara berdurasi 23 menit kepada media Korea Selatan dan internasional. Dalam rekaman tersebut, terdengar pembahasan mengenai ancaman dominasi pemain asing terhadap atmosfer nasionalisme di liga. Dalam salah satu bagian rekaman, terdengar suara pria yang disebut-sebut sebagai eksekutif Kofo, "Kita harus jaga ekosistem kita. Kalau pemain asing, terutama dari Asia Tenggara, terlalu menonjol, itu akan berdampak buruk bagi citra liga. Pemain Korea tak bisa terus jadi penonton di negeri sendiri." Dalam dokumen tertulis yang disertakan, terdapat catatan mengenai beberapa nama pemain asing, dan nama Megawati dilingkari merah dengan catatan "High Risk of Shift in Fanbase". Ada juga kolom yang mencatat jumlah follower Instagram yang terus melonjak, disebut sebagai indikator pengaruh media. Di bagian paling sensitif dari laporan ini, nama Kim Yeon Kong muncul. Dikenal sebagai salah satu atlet voli terbaik dunia, Kim adalah tokoh sentral dalam perkembangan voli Korea. Namun status legendarisnya juga membuat suaranya didengar lebih lantang dibanding siapapun. SY menyatakan bahwa Kim, dalam pertemuan informal pasca pertandingan, menyatakan keresahan soal perhatian publik terhadap Megawati. "Bukan kecemburuan," kata SY, "tapi kekhawatiran bahwa pemain lokal tidak lagi menjadi pusat perhatian." Kim dikabarkan mengatakan, "Kita tidak boleh membiarkan pemain asing jadi ikon utama liga kita. Kita harus melindungi identitas voli Korea."